Pemirsa, jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini, Kamis 3 Desember 2020, kita membahas tentang menunggu stimulus otomotif. Kita tahu dalam masa pandemi COVID-19, semua sektor terpukul, memukul sisi supply dan demand, dan untuk sisi supply, yang terpukul adalah produk-produk sekunder. Jadi industri yang memproduksi produk sekunder terpukul, termasuk otomotif. Dalam setahun ini, year to date ya, dari Januari sampai September 2020, itu penjualan produk otomotif turun hampir 60%. Indonesia dari tahun 2018 itu produksi mobil sudah menembus 1 juta. Tetapi tahun ini karena pandemi dia mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, kalangan pelaku bisnis otomotif mengharapkan stimulus fiskal dari pemerintah. Nah, kita sudah ada 2 narasumber kita, nanti ada 1 narasumber lagi. Pertama, Ibu Restu Yuni Widayat, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Ditjen Ilmate, Kementerian Perindustrian. Kemudian Pak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo. Nanti akan bergabung Pak Bebin Juwana, pengamat otomotif. Untuk melihat peta industri otomotif kita saat ini di era pandemi, kita akan mendengar penjelasan dari Ibu Restu. Bu Restu? Ya. Ya, kami persilakan Bu Restu tentang bagaimana peta industri otomotif pada masa pandemi ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang Pak Primus, Pak Kuku dan Pak Bebin juga. Sebelumnya kami akan menggambarkan tentang gambaran umum dulu Pak. Gambaran umum tentang industri kendaraan bermotor nasional, yang di sini datanya terdiri dari kendaraan roda 3 dan lebih, roda 4 dan lebih, kemudian roda 2 dan roda 3. Mungkin nanti ada beberapa kesamaan datanya dengan Pak Kuku, nanti saling menyesuaikan. Tapi intinya seperti ini Pak, bahwa sampai saat ini data industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih ini sudah memiliki 19 perusahaan Pak. Dan produksinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Primus lebih dari 1 juta, iya. 1,28 juta Pak. Sampai saat ini, tentunya sebelum pandemi ya Pak ya. Tapi kapasitasnya double sebenarnya Pak. Kapasitasnya itu 2,35 juta. Dan kemudian melibatkan tenaga kerja 38,47 ribu orang dan juga investasinya 93,22. Dan yang menarik adalah rasionya Pak. Rasio kendaraan bermotor dengan jumlah penduduk saat ini, yang data yang masih di saya mungkin di Pak Kuko sudah berubah ya, itu 87 kendaraan bermotor per 1.000 orang Pak. Artinya adalah bahwa setiap 1.000 orang, hanya 87 orang yang memiliki mobil. Nah ini sebenarnya adalah suatu peluang besar Pak. Karena untuk negara-negara ASEAN yang lain nilai itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau Thailand berapa Bu? Kalau sekedar membandingkan Bu? Double. Iya, kalau untuk Thailand berapa Bu? Thailand Pak Kuku nanti mungkin data ada Pak, tapi jauh di atas kita. Yang di atas kita itu Thailand, kemudian Singapura, Malaysia dan Brunei Pak. Brunei itu hampir setiap orang kelihatannya punya mobil ya. Jadi walaupun produksinya tidak banyak, tapi dia rasionya itu tinggi. Tapi nanti data lengkapnya ada di Pak Kuku untuk ASEAN. Nah untuk yang sepeda motor Pak, untuk sepeda motor dan roda 3 itu sampai saat ini produksinya sudah 7,29 juta Pak. Jadi luar biasa itu produksinya. Jumlah perusahaannya 26, kemudian kapasitasnya tidak berbeda jauh dengan produksinya, yaitu 9,53 juta. Nah rasionya ini Pak yang luar biasa untuk Indonesia. Setiap 4 orang
1 orang sudah punya sepeda motor, Pak. Jadi kalau untuk Indonesia sebenarnya untuk sepeda motor nggak ada masalah, Pak. Jadi malah mungkin terlalu besar. Terlalu banyak ya. Dan ASEAN ini sebenarnya juga merupakan pasar besar untuk kita, baik untuk sepeda maupun untuk mobil. Mungkin itu Pak sebagai pembuka, Pak. Terima kasih. Iya, barangkali Pak Kukuh, sebelum kita bicara tentang kebijakan bagaimana untuk memberikan stimulus membantu industri otomotif, barangkali peta dulu, barangkali bisa menambahkan Bu Restu tadi. Silakan Pak. Ya, baik. Tadi terima kasih waktunya. Bu Restu sudah menjelaskan bahwa produksinya Bapak juga menyinggung 1 juta. Ya. Kita semenjak 2012, Pak, kita itu memasuki apa yang dinamakan secara dunia 1 Million Club. Karena setahunnya kita telah memproduksi kendaraan bermotor sekitar di atas 1 juta. Di sisi lain, pasar domestik kita ini cukup besar. Karena 34% pasar kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di ASEAN itu adanya di Indonesia. Jadi kita nomor 1 dari kacamata pasar domestiknya. Tapi memang di sisi lain kita kalah dengan Thailand dalam hal produksinya. Thailand dengan penduduk 70 juta itu produksi mobilnya lebih dari 2 juta. Jadi 2 kali dari Indonesia yang 1,2 juta, 1,3. Sementara kapasitas kita cukup tinggi. Nah ini yang kita coba upayakan untuk kita mampu menyamai atau melebihi dari Thailand. Dan tadi Ibu Restu sudah menyinggung mengenai rasio kepemilikan mobil, sudah meningkat memang ke 99 mobil per 1.000 penduduk. Sementara kalau dibanding dengan Malaysia yang penduduknya 27-28 juta, itu kepemilikannya sudah 490 Pak terakhir, 490 mobil per 1.000 penduduk, hampir 1-2. Artinya itu 1 mobil untuk 2 orang. Sementara Thailand itu di kisaran 240 mobil per 1.000 penduduk. Ini adalah potensi yang lumayan besar yang harus kita jaga terkait dengan industri otomotif. Tadi Bu Restu sudah menyinggung mengenai ada 38.000 yang bekerja atau mungkin sekitar 40.000 yang bekerja di pabrik yang besar. Namun ekosistem industrinya itu total kurang lebih di roda 4 dari pabrikan sampai ke ujung itu ada sekitar 1,5 juta orang yang bekerja termasuk UMKM. Nah inilah peta yang tadi kalau topiknya bicara mengenai stimulus, kita bukan sekedar menyelamatkan penjualan, tapi kita ingin menyelamatkan ekosistem industri otomotif kita yang sudah cukup lama, cukup dalam dan tadi kapasitasnya adalah 2,4. Sehingga kita sebelum ada pandemi bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dari zamannya Pak Erlangga Hartarto, bagaimana kita meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, Pak. Jadi kita ingin memanfaatkan itu, bukan lagi mencari investor, ya itu tetap akan dilakukan, tapi bagaimana meningkatkan utilisasi. Kalau sekarang dari 1,2 juta yang diproduksi atau 1,3 itu sudah sekitar 1,5 juta lebih yang bekerja di sana. Kalau kita bisa mengoptimalkan ke 2,4 juta, bisa jadi itu adalah tambahan lapangan pekerjaan, ada 1 juta lagi yang bisa bekerja di sana. Kira-kira begitu Pak Primus. Ya, barangkali supaya bisa dapat gambaran utuh, kita kan produksi, kita bicara kondisi normal ya, kita ignoring yang 2020. Ya. Nah, itu berapa sebetulnya konsumsi atau pembelian masyarakat Indonesia setahun? Kita produksi 1,2 juta, sebetulnya kita membeli berapa juta mobil sehingga kita bisa lihat oh impor sekian, ekspor sekian. Baik Pak, menarik ya. nih. Menarik kalau kita bicara impor kendaraan bermotor. Ya. Trennya menurun Pak. Jadi kita ini saat ini sudah swasembada kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jadi kita memproduksi sekitar 1,3, 1,4, 1,1 dikonsumsi dalam negeri, 330.000 tahun lalu itu diekspor keluar. Impor kita tahun lalu 80.000 Pak. Jadi dikatakan kita itu betul-betul sudah net eksporter. Nah yang kita perlu tingkatkan adalah kenapa hanya 300.000? Thailand aja mampu ke ekspor 1 juta. Kita harus bisa mencapai itu. Nah itulah yang kita upayakan, konsumsinya seperti itu domestik.
Dan ini juga terjadi pergeseran. Kalau semula kendaraan bermotor itu fokusnya atau banyak pasarannya ada di Pulau Jawa, sekarang mulai menyebar, Pak, sejalan dengan pertumbuhan infrastruktur. Kira-kira gitu, Pak. Jadi sebetulnya kita punya jalanan di kota-kota macet itu karena penyebaran ya, Pak Kuku ya. Kalau Jakarta macet, kayaknya mobil banyak banget itu. Kalau lihat Jakarta, Surabaya, Bandung ya. Ternyata penyebaran ya, karena kayaknya Pak yang jadi. iya ya Bu ya. Jadi mungkin daerah-daerah remote seharusnya ada populasi yang meningkat gitu dari jumlah mobilnya dibanding yang kota-kota besar. Yang kota-kota besar memang sekarang super crowded seperti itu. Iya, karena kita Mungkin punya. ada tambahan sedikit Pak Iya, Primus, data silakan. Peak produksi itu memang sebenarnya terjadi di tahun 2018 ya Pak Kukuh, itu Ya. 1,343 juta. Tapi kemudian ada penurunan dikit di 2019 menjadi 1,286. Nah, di 2020 ini memang kita semuanya kayaknya semua sektor akan terjadi penurunan sehingga kita tinggal berapa ini 2020 itu tinggal 483 ya Pak Kuku. Iya. Tapi kalau kita lihat Pak Primus, dari quarter 2 ke quarter 3 itu terjadi peningkatan penjualan. Jadi sebenarnya sudah ada good sign lah bahwa sektor otomotif ini akan bangkit lagi. Karena dari sisi penjualan di quarter 2 itu hanya 24.042, kemudian di quarter 3-nya 111.114. Pertumbuhannya di atas 350%. Jadi ini adalah suatu good sign lah Pak, moga-moga semakin bertambah seperti itu. Iya. Pemirsa, pemerintah Indonesia sudah menetapkan otomotif sebagai satu dari 7 industri yang akan didorong dalam Making Indonesia 4.0. Nah, bagaimana elaborasinya, mengapa sektor ini diandalkan untuk mendongkrak perekonomian kita akan bahas setelah jeda berikut.